Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kita ini akan mulia kalau isinya ilmu. Itu Allah sendiri yang janji bahwa yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi kalau oleh Allah kita itu diri kita diisi dengan ilmu, insya Allah diri kita akan mulia karena ilmu itu. Makanya bismillah ya, nawaitunya ilmunya. Ya, saya harus mengumumkan lagi bahwa saya tidak bermain medsos. Ini harus saya tegaskan bolak-balik karena beberapa kali saya dikomplain orang. Belum lama saya dikomplain orang ada grup Facebook yang isinya tidak karu-karuan, dan itu pakai istilah ngaji filsafat dan nama saya. Yo saya jawabnya ya sederhana, saya tidak bermain medsos. Berarti yang bikin grup itu orang lain, yang mengisi juga orang lain. Memang algoritmanya media sosial seperti itu. Kalian kan bisa saja setelah ini bikin akun Instagram pakai nama saya, kan boleh saja oleh Facebook. Tidak ditanya KTP-mu, tidak ditanya fotomu. Mau pakai nama apa saja bisa. Nama saya banyak di Instagram, di Twitter, di YouTube. Padahal saya tidak pernah main semua itu. Jadi ya sepanjang isinya ilmu, isinya pembelajaran, isinya kebaikan, bagi saya monggo saja. Ini kalau isinya yang aneh-aneh ya tanggung dewe. Baik, yuk kita mulai ya. Yang utama belajarnya seperti ini. Malam hari ini kita melanjutkan di tema menata diri, mengarahkan diri. Ini satu tema yang sering juga ditanyakan ke saya tentang passion. Kalian kan generasi hari ini itu banyak yang menyebut generasi hari ini itu melakukan apa-apa biasanya dasarnya passion. Kalau disuruh ini disuruh itu merasa tidak cocok, mohon maaf Pak, saya tidak passion. Bukan passion saya Pak, bukan. Nanti Mas mbok yo ngaji sekali-sekali, Anda apa ngaji bukan passion saya. Terus kamu tidak mau. Nah, malam hari ini yuk kita belajar yuk. Apa sih passion itu? Sejauh mana dia bermanfaat? Bagaimana kita menghidupkannya? Kenapa dia muncul dan lain sebagainya. Sambil kita cermati diri kita. Kalau minggu lalu kita mencermati mindset kita, sekarang kita cermati passion. Semua orang pasti punya passion. Meskipun mungkin ada yang dia sendiri tahu, ada yang dia tidak tahu. Atau ya ada yang sengaja menciptakan passion. Apa bisa Pak? Bisa. Mengarahkan diri biar punya passion ini, passion itu bisa. Seperti yang sering saya bilang, manusia itu makhluk potensi. Dia bisa apa saja sesuai yang dia inginkan. Makanya semoga teman-teman tidak menggunakan kalimat-kalimat menyerah terhadap dirimu sendiri. Kan banyak kalian sering pakai, aslinya saya memang begini Pak. Mau gimana lagi Pak, saya seperti ini orangnya Pak. Kan kamu sering pakai diksi-diksi begitu. Padahal kalau kamu mau berubah ya kenapa tidak. Saya aslinya pemarah Pak. Ya kalau pingin tidak pemarah bisa kok, kenapa tidak. Kamu pingin jadi apa saja bisa. Istimewanya manusia itu ada aneka potensi dalam dirinya. Mau baik bisa, mau jahat bisa. Kopi ini saya minum atau saya siramkan ke kalian ya iso. Kok bukan berarti kalau buruk-buruk tidak bisa. Saya bisa kok melakukan yang buruk, tapi kan tidak saya pilih. Demikian juga watakmu. Kamu itu marah ya bisa, sabar ya bisa, tapi kan kamu sendiri milih marah. Akhirnya kamu merasa jadi pemarah. Nah,
malam hari ini kita belajar ini passion yang sering kita jadikan alasan untuk perbuatan kita. Yuk, bismillah ya, kita belajar. Yang kalian sebut passion, yang dimaksud sebenarnya adalah perasaan atau dorongan kuat dalam dirimu ketika kamu merasa sangat antusias terhadap sesuatu. Ini nanti berhubungan dengan minat dan kegemaran. Yang untuk itu kamu mau capek, mau kehilangan waktu, kehilangan energi. Meskipun sulit kamu mau menempuhnya, itu namanya passion. Jadi tidak sekedar suka, tapi rasa suka yang sangat dalam, yang membuatmu capek ndak apa-apa, kehilangan biaya duit ndak apa-apa, kehilangan waktu ndak apa-apa demi ini. Ini namanya passion. Jadi passion itu dorongan jiwa yang kuat, kecenderungan jiwa yang sangat kuat terhadap sesuatu. Di situ saya contohkan, misalnya ada yang Pak, saya passionnya musik. Passion musik itu tidak sekedar suka musik atau hobi musik, tapi kamu memang sangat senang di situ, mau belajar, mau berlatih, mau mengejar peluang untuk tampil, mau, ini berarti kamu passion. Kayak kalian sepak bola, Pak, saya suka sepak bola itu Pak. Nah terus yang kamu lakukan apa? Ya saya nonton saja, main, kalau main enggak Pak, itu belum passion, kamu cuma suka nonton saja. Orang yang passionnya sepak bola, ya dia akan mengalokasikan waktu, latihan sepak bola, biayanya besar enggak apa-apa, dan kamu senang dengan itu, berarti kamu passion. Jadi passion tidak sekedar suka. Kalau kamu sudah passion dengan sesuatu, yuk, biasanya kamu pilih sesuatu itu tanpa ragu-ragu. Kamu rela capek, rela susah, rela kehilangan biaya, kehilangan waktu untuk sesuatu ini. Itulah passion. Jadi dalam dirimu sudah mengakar rasa itu pada yang kamu passion. Kalau terjemahan letter luck-nya, nanti kalau kamu buka kamus ya, istilah passion itu, kalau di kamus biasanya diterjemahkan gairah. Ini hati-hati dengan kata gairah, karena kalau saya bilang gairah konotasimu mesti aneh-aneh. Jadi maksudnya kalau kamu sedang berhasrat, bergairah, itu kan memang segitunya, sangat menginginkan, bahkan rela capek-capek, rela melakukan apa saja untuk yang sedang kamu incar tadi. Itu berarti ada passion. Nanti kita lihat, kita pelajari bedanya apa dengan hobi, bedanya apa dengan sekedar suka, bedanya apa nanti termasuk dengan cinta. Yang namanya passion. Baik, itu definisinya. Ada quote menarik dari ini penulis terkenal ya. The secret of success is making your vocation your vacation. Kalimatnya dekat ya. Jadi rahasia kesuksesan itu menjadikan pekerjaanmu jadi liburanmu. Ini sebenarnya hubungannya dengan passion. Kayak kalau kamu liburan kan senang, bahagia, ingin sekali libur. Nah, kalau kamu bekerja, sesenang waktu kamu libur itu kamu akan sukses. Ini salah satu contoh gambaran orang yang punya passion dengan pekerjaannya. Kalau kamu kuliah, segembira waktu kamu libur, kalau libur kan senang. Biasanya banyak meme-meme itu kan, sesuk prei, sesuk gitu kan seneng. Libur itu seneng. Loh kalau kamu kuliah, sesenang waktu kamu libur, berarti kamu ada passion dengan kuliah itu. Ya kan biasanya kan baliknya, kalau kuliah males, kalau libur rajin.
Saya rajin sekali Pak libur itu. Ya berarti ada rajinnya, alhamdulillah. Malesnya kan kuliah saja. Jadi kalau kamu dituduh sama dosenmu, kamu kok males sekali kuliah. Loh, saya itu sebenarnya rajin Pak, tapi tidak untuk kuliah. Rajin untuk yang lain. Baik, makanya jangan nuduh orang secara holistik bahwa kamu orang jahat ya, kamu orang bodoh ya, kamu orang enggak. Itu paling di bagian tertentu. Orang enggak bisa di bagian tertentu, tapi mungkin dia pinter di bagian yang lain. Nah, ini gambaran orang passion. Jadi ketika pekerjaan segembira liburan. Secret of success is making your vocation your vacation. Waktu longgar dengan waktu kerja sama gembiranya. Kalau ini dari Simon Sinek, sama-sama penulis. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Jadi passion itu kerja keras untuk apa yang kita cintai, apa yang kita cenderungi, itu namanya passion. Tapi kok kita kerja keras untuk sesuatu yang kita tidak peduli, itu namanya stres. Kok kamu mau-maunya kerja keras untuk sesuatu yang kamu sudah tidak suka, kamu sudah tidak peduli, mesti itu beban luar biasa bagimu. Coba ya, nanti kamu lihat hidupmu itu rangkaian dari stres ke stres ataukah rangkaian dari passion ke passion. Passion tentu saja membuatmu antusias, membuatmu gembira. Baik, ini masih gambaran-gambaran biar kalian paham apa itu passion. Ada lagi dari Khalil Gibran, kalimatnya menarik. Rest in reason, move in passion. Rest in reason itu, rest itu ya stay, istirahat, tinggal di reason. Jadi awalilah dengan berpikir, tetaplah dalam akal sehatmu, itu rest in reason. Jadi berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang sehat. Tapi waktunya bergerak, waktunya bekerja, beraktivitas, move in passion. Beraktivitaslah dengan sepenuh hati, dengan sangat antusias, dengan passion. Jadi rest in reason, move in passion. Kenapa kamu tidak nyaman kuliah, kamu tidak nyaman belajar, kenapa kamu tidak nyaman kalau disuruh nulis makalah? Mungkin belum muncul passion. Kenapa kok kalau main game kamu sangat antusias, kalau main TikTok kamu sangat antusias? Jangan-jangan passionmu di situ. Nanti kita tengok kenapa Pak kok passion saya di situ ya. Nanti kita ada caranya mencari passion saya di mana. Tapi yang jelas akan sangat ringan, sangat menggembirakan kalau aktivitasmu didasari oleh passion. Kalau ini Einstein, ini salah satu contoh passionnya. Semoga passionmu seperti Einstein. I have no special talents. Aku itu sebenarnya tidak punya bakat khusus. I am only passionately curious. Aku itu hanya orang yang passionnya adalah ingin tahu. Jadi passionnya itu ingin tahu terus, ingin ngerti ini, ingin ngerti itu, ingin mencoba ini, ingin mencoba itu. Jadilah sepintar Einstein. Kalau kalian mungkin beda ya, passionnya diberitahu. Makanya kamu senang sekali baca medsos, ingin diberitahu. Kalau Einstein ingin mencari tahu, makanya lahir orang sebesar beliau. Ternyata mencari tahu itu menggembirakan. Menurut beliau, wong itu passionnya, mengikuti passion itu kan menggembirakan. Nah, itulah gambarannya passion. Terus passion itu tidak sama dengan suka.
Kalau suka itu mungkin tahap awalnya. Sifatnya biasanya sementara dan terbatas. Untuk hal-hal yang ringan-ringan itu biasanya suka. Sekedar suka mungkin belum di level passion, masih kurang dalam. Jadi kalian mungkin, Pak saya suka tempe penyet, Pak apa passion saya tempe penyet? Enggak sama, suka enggak sama dengan passion. Jadi sekedar suka ya enggak, masih belum. Passion jauh lebih dalam, jauh lebih, kalau bahasa filsafatnya lebih eksistensial. Jadi lebih berhubungan dengan dirimu. Passion juga enggak sama dengan hobi. Mungkin passion itu semenyenangkan hobi, tapi kalau hobi itu biasanya kan kamu cari waktu luang untuk senang-senang. Kalau passion tidak mengambil waktu luangmu, ya waktu utamamu yang kamu sukai. Itu passion. Jadi, antara misalnya kalian hobi olahraga dengan passionmu olahraga itu berbeda. Kalau sekedar hobi olahraga, ya nyari waktu luang untuk olahraga. Kalau ada santai-santai ya olahraga. Wong saya seneng, saya hobi olahraga. Tapi kalau orang passionnya olahraga, ya hidupnya akan diarahkan ke olahraga. Sehingga ya mungkin dia kuliahnya di jurusan olahraga, kemudian langganan bukunya buku-buku olahraga. Dia ingin menguasai banyak cabang olahraga, itu namanya passionnya olahraga. Jadi kalau passion itu ngambil porsi penting dalam hidup kita. Kalau hobi itu biasanya komplementer, tambahan untuk mungkin santai-santai, mengisi waktu luang, untuk refreshing, itu hobi. Jadi passion tidak sekedar suka, passion itu tidak sekedar hobi. Kalau dengan cinta, Pak, passion adalah awalnya cinta. Passion adalah bagian dari cinta. Dalam cinta ada passionnya, tapi tidak sekedar passion. Cinta itu ada banyak unsur yang lain, ada empatinya, ada komitmennya, dan lain sebagainya. Jadi passion bukan sekedar suka, bukan sekedar hobi, tapi dia berhubungan dengan cinta karena salah satu unsurnya cinta itu passion. Kalau kalian mencintai sesuatu, pasti ada rasa terhadap sesuatu itu. Rasa dekat, rasa nyambung, dan rasa ingin memberikan segalanya, itulah passion. Kok apa bisa Pak cinta tanpa passion? Ya, namanya belum cinta. Pak saya ndak passion sekali sama orang itu, tapi saya cinta, ndak mungkin. Jadi kalau diurut ya, awalnya cinta itu passion, nanti awalnya passion itu suka. Jadi rentetannya begitu. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kita pernah belajar ini, namanya triangular theory of love, bahwa cinta itu punya 3 komponen. Yang paling awal passion, yang kedua intimasi, yang ketiga komitmen. Cintamu utuh kalau 3-tiganya ada. Jadi rasa ingin memberikan segalanya karena kamu sangat tertarik pada yang kamu cintai, itu yang disebut passion. Kemudian ada intimasi. Intimasi itu rasa dekat, merasa banyak kesamaan, merasa banyak kemiripan, merasa kita ini ternyata nyaman kalau bersama, itu kedekatan. Kalau kalian mencintai seseorang misalnya, ya rasanya ingin dekat terus, dan kalau dekat merasa nyambung, itu intimasi. Dan yang ketiga komitmen. Komitmen itu ya
tekadmu bahwa aku akan membahagiakan dia, aku ingin membuat hidupnya senang terus, aku ingin, itu namanya komitmen. Ini namanya triangular theory of love. Iya, kalau ingin cintamu utuh, 3 unsur itu harus ada. Apa bisa Pak cinta hanya salah satunya? Ya bisa saja, tapi namanya belum cinta yang utuh. Kalau hanya passion saja Pak, tidak ada intimasi, tidak ada komitmen, kalau di teori itu namanya infatuation. Hanya tergoda saja, hanya berhasrat saja. Berhasrat saja itu bukan cinta. Kalau kadang kamu menyebutnya nafsu saja. Jadi kamu berhawa nafsu padanya, ada passionnya saja. Kalau intimasi saja namanya hanya suka. Kayak kalian kalau punya teman ya, seneng aku dengan kamu itu, cocok aku sama kamu itu, ini namanya hanya intimasi, hanya dekat, belum cinta. Kalau ada teman ngomong gitu, loh kalau gitu nikahi aku dong. Enggak begitu. Wong aku baru bilang seneng, itu masih level intimasi, passionnya belum ada. Masuk diajak komitmen, enggak mau dia. Ya. Atau komitmen saja Pak, bisa enggak Pak? Enggak ada passionnya, enggak ada intimasinya, tapi berkomitmen ya. Tapi istilahnya teori ini namanya empty love, cinta yang kosong. Enggak ada isinya, enggak ada rasanya. Jadi kalau komitmen di situ ada kombinasi ya. Kalau ada passionnya, ada intimasinya, tapi enggak mau komitmen, namanya romantic love. Romantic love itu ya cinta-cinta monyet, anak-anak awal itu kan isinya romantik-romantikan, tapi ya diminta komitmen enggak mau. Nah, kalau hati-hati kalau kalian punya pasangan ya, isinya hanya passion dan intimasi, mesti nyari enak dong. Enggak mau diajak komitmen. Ada yang passion dan komitmen, tapi enggak ada rasa kedekatan. Istilah kalau di situ virtuous love. Virtuous love itu apa ya? Kayak takdir, just takdirnya begitu. Ini seperti misalnya kalian dijodohkan menikah dengan yang kalian belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Itu isinya ya ada passion, ada komitmen. Komitmen itu ya karena terlanjur ijab kabul ya komitmen. Ada rasa wong ya lawan jenis. Makanya tidak usah kaget, kamu jangan heran. Perasaan dulu kamu dijodohkan deh, kok bisa punya anak banyak misalnya. Ya bisa saja. Wong ya normal. Jadi ada passion, ada komitmen. Nanti lama-lama intimasinya muncul pasti. Tidak usah kaget, meskipun istilahnya virtuous love. Ada intimasi saja sama komitmen, tidak ada passionnya, ada. Itu istilahnya apa? Companionate love. Kayak teman, kayak sahabat itu. Jadi ya dekat sih, dan kita berkomitmen saling membahagiakan, tapi tidak ada rasanya. Yaitu persahabatan. Kerja bakti lah kalau istilahnya ya. Sudah memberikan segalanya, kita dekatin, tapi ya cuma teman saja sih, sahabat saja. Itu namanya ya companionate love. Yo kalau bisa tiga-tiganya, ada passionnya, ada intimasinya, ada komitmennya. Di situ cintamu utuh.